Oleh Romeni langsung ngomong begini menjelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Media Cina mendadak bocorkan proses Pascal Struijk menjelang laga timnas di putaran ketiga pada Juni mendatang. Sosok Jay Itzes dibela habis-habisan oleh sang pelatih karena disebut melakukan handball. Cyrus Margono komentar begini kepada kiper skuad Garuda yang saat ini berjuang di putaran ketiga. Agen Messilgers kini akhirnya mulai buka suara soal pelabuhan sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Oleh Romeni akhirnya starter dan Marcelino masuk DSP di saat klubnya melawan Swansea City. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Menjelang duel pertandingan tim Merah Putih melawan timnas Cina dan juga Jepang di putaran ketiga, Oleh Romeni menyampaikan pesan penuh semangat bagi para penggemar. Ya, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu timnas Cina di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. Dalam hal ini, Romeni mengaku tidak sabar untuk kembali memperkuat tim Merah Putih di laga kandang tersebut. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat menggunakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi. Tentu kami akan tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ujar Oleh Romeni. Ya, lebih lanjut, ia berharap mendapatkan atmosfer luar biasa seperti di saat menjamu timnas Bahrain di GBK, di mana ia kembali mengharapkan hal tersebut bisa terulang lagi di saat menjamu timnas Cina. Dukungan kalian di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan. Kami sangat menghargainya. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti di saat melawan Bahrain, ucap Oleh Romeni. Ya, setelah menjamu timnas Cina, skuad tim Merah Putih akan menutup putaran ketiga dengan melawan timnas Jepang di Stadion Suita. Tentunya satu kemenangan dari 2 laga nanti sangat dibutuhkan untuk mengamankan posisi ke putaran keempat. Komposisi penjaga gawang skuad Garuda saat ini memang sangat menarik, di mana saat ini ada 2 penjaga gawang yang memiliki kualitas baik. Bahkan saat ini mereka bermain di luar negeri. Ya, 2 kiper tersebut adalah Martin Paes dan juga Emil Audero. Martin Paes saat ini bermain di MLS dengan memperkuat FC Dallas, sedangkan Emil Audero saat ini bermain bersama Palermo di Serie B Italia. Ya, saat ini pun daftar kiper skuad Garuda tersebut juga bisa bertambah, sebab ada sosok Cyrus Margono yang telah setahun lebih menyandang status sebagai WNI. Belum lama ini, Bola.com mendapatkan kesempatan wawancara dengan Cyrus Margono, di mana kami bertanya soal kualitas di bawah Mister gawang tim Merah Putih. Dalam hal ini, Cyrus Margono mengaku belum mengenal secara pribadi sosok Emil Audero dan juga Martin Paes, namun dia sadar betul dengan kekuatan 2 penjaga gawang tersebut. Saya tidak mengenal mereka secara pribadi, jadi saya tidak tahu kepribadian mereka, tetapi soal kualitas tentu saja mereka memiliki jejak karir yang bagus. Mereka bermain di liga yang bagus, jelas Cyrus Margono. Ya, keberadaan kiper berkualitas di timnas Indonesia saat ini menurutnya sangat bagus. Baik Emil Audero maupun Martin Paes saat ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan, di mana mereka juga bisa memberi ilmu dan pengalaman kepada kiper yang masih bermain di liga lokal. Jadi itu bagus, mereka bisa membantu timnas Indonesia. Saya pikir menjadi hal yang bagus untuk memiliki pemain yang pernah bermain di Eropa, itu sangat penting, ujar Cyrus Margono. Ya, jika Cyrus Margono pada akhirnya mendapatkan panggilan dari tim Merah Putih, maka Patrick Clifford akan memiliki 3 penjaga gawang dengan postur yang jangkung, di mana diketahui Martin Paes dan Emil Audero memiliki tinggi badan 192 cm, sementara Cyrus Margono tidak kalah tinggi, di mana ia memiliki tinggi badan 191 cm. Timnas Cina kini akan bertandang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia di laga lanjutan grup C putaran ketiga, di mana laga krusial ini dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion GBK. Menjelang laga ini, media asal Cina mulai mengangkat isu terkait potensi bergabungnya Pascal Struijk ke skuad Garuda, di mana kehadiran Pascal Struijk disebut-sebut bisa menjadi ancaman besar bagi langkah timnas Cina untuk menuju ke fase berikutnya. Media Cina yaitu 163.com pun baru-baru ini menyoroti perkembangan sang pemain sebagai potensi besar yang bisa mengancam peluang timnas Cina, di mana dalam artikelnya mereka menuliskan bahwa kehadirannya bisa menjadi mimpi buruk bagi skuad timnas Cina. Di saat genting seperti ini, kabar mengejutkan datang. Pascal Struijk telah menerima undangan naturalisasi.
Jika prosesnya selesai tepat waktu, dia bisa tampil melawan timnas Cina dan juga Jepang pada bulan Juni, tulis media tersebut. Jika dia bergabung maka sangat mungkin Tiongkok akan gagal lolos. Kami butuh keajaiban untuk mengalahkan Indonesia dan tembus ke putaran keempat, tulisnya lagi. Ya, meskipun begitu, tentu proses Pascal Zurich tidaklah mudah, di mana prosedur hukum dan administrasi yang panjang membuat kepastiannya masih menjadi tanda tanya besar. Agen Marcel Gers yaitu Sarika kini mengonfirmasi bahwa pemainnya telah didekati oleh sejumlah klub untuk direkrut pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun Sarika memastikan bahwa sejauh ini belum ada yang pasti karena nyatanya tidak ada kemajuan dalam diskusi pembelian pemain FC20 tersebut. Ya, Marcel Gers menjadi komoditas panas menjelang bursa transfer musim panas mendatang, di mana ia dikabarkan akan menjadi satu dari 5 pemain yang akan dijual oleh FC20. Menurut laporan Football Transfer, Feyenoord dan Como 1907 merupakan dua klub terdepan yang berminat dengan Marcel Gers. Marcel Gers juga diperkirakan akan meninggalkan FC20 di akhir musim. Ia dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 selama periode transfer terakhir, tulis Football Transfer. Ya, walaupun demikian belum ada klub yang berkomitmen penuh untuk merekrut Marcel Gers. Sarika mengakui bahwa pembicaraan sudah terjadi dengan klub yang bersangkutan, namun belum ada satupun kesepakatan yang terjadi. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub yang berminat. Kadang-kadang ada diskusi yang dihidupkan kembali tetapi belum ada kemajuan, ungkap Sarika. Ya, adapun Marcel Gers sendiri merupakan salah satu pemain FC20 yang memiliki nilai pasar tinggi, di mana ia saat ini diperkirakan memiliki harga pasar 9 juta euro atau sekitar 168 miliar. Jai Itzas kini mendapatkan pembelaan dari pelatih Venezia setelah ditahan imbang Torino di laga lanjutan Serie A Italia pada Jumat malam kemarin. Ya, Venezia yang sempat unggul lebih awal harus pulang dengan torehan 1 poin setelah Torino menyamakan kedudukan lewat sepakan penalti di babak kedua, di mana sang wasit memberikan Torino tendangan penalti setelah melihat VAR, di mana sosok Jai Itzas saat itu dinyatakan bersalah karena melakukan handball. Dalam hal ini, sang pelatih pun mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Jai Itzas bisa diperdebatkan, di mana ia menyebutkan bahwa pelanggaran mengenai handball Jai Itzas di kotak penalti tidak pernah jelas. Bagi saya, penalti itu bisa ditinjau ulang dan diperdebatkan. Anda tidak tahu di mana harus meletakkan tangan Anda. Hari ini saya tidak setuju dengan keputusan ini. Saya kesulitan memahami kapan sebuah penalti diberikan, ucap sang pelatih membela Jai Itzas. Ya, hasil imbang melawan Torino membuat Venezia gagal keluar dari zona degradasi, di mana Venezia berada di posisi ke-18 dengan 26 poin, terpaut 1 angka dari Lecce di posisi ke-17. Selain itu, saat ini Venezia hanya punya 3 pertandingan tersisa untuk menyelamatkan diri dari degradasi di Serie A musim ini. Sang pelatih pun mengatakan bahwa Venezia gagal mengalahkan Torino karena gagal mempertahankan konsistensi di babak kedua, padahal Venezia tampil bagus di babak pertama. Jika kami berhenti di menit ke-47, ada lawan tahu apa yang mereka inginkan. Dalam hal penampilan kami jarang mengecewakan. Kami kurang memiliki sedikit keberuntungan dalam pertandingan ini dan secara umum, ucap sang pelatih. Martin Paes membongkar tantangan yang diberikan oleh Sandy Walsh kepada para pemain baru di timnas Indonesia. Tantangan yang menarik tapi terdengar lucu ketika diceritakan. Ya, Sandy Walsh merupakan rekan sekamar Martin Paes ketika baru datang ke timnas Indonesia, di mana mereka memang baru pertama kali bertemu di Arab Saudi ketika timnas Indonesia akan bermain di putaran ketiga. Sandy Walsh diceritakan oleh Martin Paes memiliki kepribadian yang hangat. Bahkan untuk setiap pemain baru di timnas Indonesia, Sandy Walsh memberikan tantangan tersendiri, di mana para pemain yang mayoritas berasal dari Eropa ditantangnya untuk berjongkok. Hal ini dilakukan dengan mencontohkan kebiasaan orang Indonesia ketika di toilet. Dari sana dihitung seberapa lama mereka bisa bertahan. Dia memiliki tantangan semua orang baru dalam tim untuk jongkok. Seberapa lama Anda bisa jongkok, kata Martin Paes. Saya belum pernah melihat orang melakukannya, tapi saya selalu terbuka dengan hal ini. Jadi itu sangat menyenangkan, imbuh Martin Paes. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.